Sebanyak 11 orang siswa SMA Negeri 5 Bengkulu yang dikeluarkan sepihak oleh sekolah karena diduga tak masuk dalam Dapodik mendatangi Ombudsman Perwakilan Bengkulu. Mereka meminta Ombudsman segera mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan agar kasus maladministrasi ini tak terus terjadi. Didampingi wali murid dan kuasa hukum, sebanyak 11 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang dikeluarkan sekolah karena tak masuk dalam data pokok pendidikan mendatangi Ombudsman. Mereka meminta Ombudsman segera menindaklanjuti laporan maladministrasi yang sebelumnya mereka buat agar segera dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan. Hal ini guna mencegah terjadinya kasus serupa sehingga tak ada lagi siswa yang dikeluarkan sepihak oleh sekolah. Menurut wali murid, SMA 5 Kota Bengkulu sudah menyalahi aturan dengan mengeluarkan murid tanpa surat dari sekolah dan hanya melalui lisan. Selain itu, sekolah juga dianggap melakukan tindakan administratif karena membuat mental siswa yang dikeluarkan menurun. Kamu kan sudah disuruh pindah katanya, sudah ditelepon katanya. Tapi saya nggak dapat surat kata anak saya kan, lawan dia kan. Jadi menurut saya Pak Bihan ini selaku pendidik dan kepala sekolah, dia tidak punya etika sama sekali, tidak punya naluri sebagai seorang guru. Beliau mempermalukan anak-anak ini di depan kelas, bayangkan Pak. Di depan kelas, di depan guru-guru, bahwa dulu kamu kan sudah disuruh pindah. Bagaimana kira-kira? Sementara itu, Ombudsman menyebut laporan para siswa saat ini masih dalam tahapan proses. Ombudsman berjanji laporan akan disampaikan secara terbuka. Jadi masalah ini di Ombudsman, kenapa sampai hari ini belum terbit LHP, itu bukan karena kami pending ataupun kami mendapatkan tekanan ataupun apa, tidak transparan atau apa, tapi memang itu masih dalam proses. Dan kita kan untuk proses itu kami tidak bisa hanya dengan rapat kami saja Bu, kami harus koordinasi juga ke pusat. Sebelumnya, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu mengeluarkan sebanyak 72 siswa karena tak masuk dalam daftar Dapodik. Menurut kuasa hukum SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, para pelajar yang dikeluarkan tidak pernah menjadi siswa di sekolah tersebut, sehingga pihak sekolah hanya menyampaikan pemberhentian mereka melalui lisan dan tidak melalui surat resmi. Saya kan bukan mengatakan tidak masuk dalam jalur itu, tetapi sampai hari ini, ke-11 ini masuknya jalur apa? Saya minta kejelasan dengan mereka. Karena berdasarkan data yang kami punya, ke-11 ini tidak masuk ke 4 jalur itu. Nah gimana kita mau menerimanya? Jadi kesimpulannya apa nih Bang? Kesimpulan apa? Terhadap anak 11 orang ini? Ya sampai ini kalau tidak ada keputusan yang berubah oleh menteri, maka ini tidak bisa lagi. Dari 72 siswa, 30 diantaranya sudah mencari sekolah baru, sementara 42 siswa masih belum mendapatkan sekolah. 11 siswa diantaranya saat ini menunjuk kuasa hukum untuk meminta kejelasan dan meminta agar dapat bersekolah lagi di sekolah tersebut. Mereka meminta adanya kebijakan dari pemerintah daerah mengenai nasib mereka hingga mengusut tuntas dugaan adanya maladministrasi di sekolah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Dari 72 siswa yang dikeluarkan, 11 diantaranya melapor ke Ombudsman dan meminta agar tetap bisa bersekolah di SMAN 5 Bengkulu. Lalu, bagaimana kejelasan nasib para siswa? Sudah bergabung bersama kami lewat sambungan daring Rainer Atu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Selamat siang Pak Rainer. Selamat siang Pak Imron. Pak Rainer, yang mungkin cukup kita pertanyakan begitu ya, kok bisa hal ini terjadi? Bagaimana kronologi kejadiannya? Siswa sudah daftar ulang, sudah beli seragam, sudah ikut kegiatan belajar selama kurang lebih 1 bulan, lebih artinya sudah ada daftar hadirnya di kelas, tapi kemudian dinyatakan tidak terdaftar. Baik, kami jelaskan sekali lagi kepada masyarakat bahwa memang terjadi maladministrasi di SMA 5 Kota Bengkulu. Bahwa kami sampaikan bahwa kami Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu sudah memerintahkan kepada seluruh sekolah, termasuk sekolah SMA 5 Kota Bengkulu, untuk melakukan SPMB sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah ditentukan. Jadi kami sampaikan bahwa kami juga baru mengetahui terjadi terdapat kelebihan penerimaan siswa lebih dari kuota di SMA 5 itu setelah proses SPMB berjalan. Dan oleh sebab itu kami minta kepada kepala sekolah kemarin untuk segera melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan
yaitu dengan cara mendistribusikan siswa-siswa kelebihan ini ke sekolah-sekolah yang masih memiliki daya tampung untuk proses penerimaan siswa baru, gitu, Pak Imron. Baik, ada kelebihan kuota, tapi baru diketahui setelah proses belajar mengajar dilakukan begitu ya. Lalu sebenarnya para siswa ini masuk ke SMAN 5 Bengkulu lewat jalur apa, Pak? Ya, ini yang kami sedang lakukan dalami terus, Pak. Sampai hari ini kami juga sudah meminta bantuan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan SPMB di SMA 5 ini. Karena seperti diketahui bahwa SPMB ini cuma dilakukan dengan 4 jalur, yaitu jalur prestasi, jalur afirmasi, kemudian jalur mutasi, dan jalur domisili. Selain itu, maka tidak ada penerimaan SPMB, termasuk penerimaan SPMB SMA 5. Dan sekali kami sampaikan bahwa proses penerimaan siswa itu mutlak dilakukan oleh sekolah. Dan hanya sekolah yang mengetahui jumlah yang diterima, yang diverifikasi faktual oleh sekolah. Karena yang kami di Dinas Pendidikan hanya menerima laporan. Jadi kami menerima laporan hasil SPMB yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Berarti ada 4 pendaftaran hingga proses penerimaan begitu ya. Dari 72 siswa yang akhirnya diputuskan untuk keluar dari SMAN 5 Bengkulu, semuanya terdaftar dari 4 jalur itu, Pak? Nah, yang kami dapat informasi bahwa siswa tersebut tidak terdaftar dalam jalur tersebut. Sehingga kami sampaikan sekali lagi bahwa siswa itu sebenarnya tidak dikeluarkan, Pak. Tetapi memang tidak terdaftar di Dapodik SMA 5. Nah, sehingga kami minta siswa ini kemudian untuk melakukan didistribusikan ke sekolah yang masih memiliki daya tampung Dapodik. Begitu, Pak. Jadi bukan dikeluarkan, tapi mereka memang tidak terdata di Dapodiknya SMA 5. Tapi dipindahkan akhirnya begitu ya, Pak ya? Pak Rainer, masih tersambung? Ya, baik. Berarti walaupun tidak dikeluarkan tapi dipindahkan begitu ya, Pak ya? Pertimbangannya apa aja, Pak? Karena misalnya kan seseorang mendaftarkan atau orang tuanya mendaftarkan anak sekolah, ada pertimbangan misalnya lokasinya dekat, kemudian sekolahnya bagus begitu ya lah. Ini dipindahkan ke sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota dalam tanda kutip begitu, Pak. Itu pertimbangannya ada apa aja, Pak? Dari masing-masing siswa? Ya, pertimbangannya tentu kami lakukan adalah pertimbangan yang paling dekat dengan domisilinya. Jadi tempat tinggal si siswa itu. Dan tentu yang pertama adalah kami lakukan adalah melihat jumlah daya tampung yang masih dimiliki oleh sekolah-sekolah tertentu yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik. Nah ini, Pak. Jadi karena kita terikat dengan Juknis dan Juklak, Pak. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa setiap sekolah ini memiliki mutu pendidikan yang sama karena menggunakan kurikulum yang sama dalam pelaksanaan SPMB. Gitu, Pak, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, maksud saya. Baik, Pak Rainer, terima kasih. Kami masih menunggu tentunya bagaimana tindak lanjut dari hal ini, baik, karena masih ada orang tua murid, wali murid, dan juga siswa itu sendiri yang sebenarnya masih ingin tetap bersekolah di SMA 5 Bengkulu. Terima kasih atas informasinya telah berbagi di Kompas Siang hari ini, Pak Rainer Atu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang.